Halo Pak Fadil dan teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Holi Al-Haki dari NIM 1822480. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil proyek akhir II 2260 Internet of Things yang berjudul Sistem Auto Feeder Terdesentralisasi untuk Presisi Nutrisi Ikan Cupang. Di sini kami mencoba membawa solusi praktis berbasis edge computing untuk menyelesaikan permasalahan pemeliharaan makhluk hidup di tengah dinamika kesibukan masyarakat urban. Dalam pengembangan proyek ini, saya secara khusus berfokus pada perancangan dan penyusunan arsitektur perangkat lunak, sementara Nadine, anggota kelompok saya yang lainnya, bertanggung jawab pada perakitan perangkat keras IoT. Berangkat dari latar belakang pemeliharaan ikan cupang seringkali terkendala dari tingginya mobilitas pemilik. Karena sibuk, jadwal pakan jadi tidak konsisten. Pada akhirnya, pemilik sering mengkompensasi waktu dengan memberikan pakan berlebih atau overfeeding dalam satu waktu agar tidak lapar saat ditinggal. Ironisnya, sisa pakan ini membusuk dan memicu lonjakan amonia beracun hanya dalam hitungan jam. Ini menjadi akar masalah mengapa tingkat kematian ikan cupang pemula bisa menembus 60% dalam 3 bulan pertama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami merancang suatu solusi yang berbeda dengan auto feeder komersial yang besar dan rumit. Alat kami dirancang sangat minimalis menggunakan pendekatan Internet of Things terdesentralisasi tanpa perlu biaya layanan cloud pihak ketiga. Dalam sisi perangkat lunak yang dikembangkan, sistem ini digerakkan oleh ESP32 DevKit V1 dan menggunakan motor servo SG90. Kami mendaur ulang botol dan tutup air mineral sebagai katup pakan. Saat waktunya tiba, servo berputar presisi ke sudut 90 derajat hanya dalam waktu 100 milidetik. Lalu langsung menutup kembali. Gravitasi murni akan menjatuhkan 3-5 butir pakan secara konstan. Semua ini disatukan di dalam casing cupboard hitam agar aman dari cipratan akuarium. Masuk ke dalam teknologi software yang saya kembangkan agar sistem ini menjadi presisi. Saya menerapkan beberapa logika. Yang pertama ada virtual sensor NTP dan NVS. Alat ini tidak memakai modul RTC fisik, melainkan menyinkronkan waktu secara real time via Network Time Protocol atau NTP. Saya juga menggunakan memori non-volatile storage atau NVS, sehingga jadwal makan yang diatur akan tersimpan permanen. Saat rumah mati listrik, alat akan auto-load jadwalnya saat listrik menyala. Selain itu, diterapkan juga time key debouncing, yaitu sistem pengunci untuk memastikan servo hanya bergerak mutlak satu kali di menit yang dijadwalkan. Jadi memutus total risiko pakan yang tumpah berulang kali. Lalu ada juga dynamic servo detach, yang ketika katup itu tertutup, program akan langsung memutus aliran listrik ke servo. Yang ini akan menghemat daya dan memastikan motor tidak overheat meski alat standby selama 24 jam. Dari segi interaksi, pengguna tidak perlu repot menginstal aplikasi. SP32 ini akan menjadi embedded web server lokal di port 80, sehingga pengguna cukup membuka browser di HP atau laptop, memasukkan IP address, dan dashboard UI akan langsung terbuka. Dalam dashboard ini, pengguna dapat mengatur jadwal sehingga saat sedang santai di rumah dan ingin berinteraksi dengan ikan, cukup tekan tombol Feed Now, yang sistem akan seketika menjatuhkan pakan secara instan secara nirkabel tanpa mengganggu jadwal otomatis utama yang sudah diatur. Semua inovasi ini dikembangkan dengan total anggaran Rp135.000. Secara kesimpulan, sistem ini membuktikan bahwa otomatisasi yang presisi tidak memerlukan biaya yang mahal dan bergantung pada infrastruktur cloud luar. Dengan alat praktis dan hemat daya ini, pemilik bisa tenang beraktivitas dan ikan cupang tetap hidup sehat dengan parameter air yang aman. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan ditampilkan video demo. Baik, sekarang saya akan mendemokan mengenai sistem yang telah dibuat. Jadi ini sudah codingannya sudah masuk ke dalam Arduino IDE-nya dan sudah menyambung ke WiFi. Ini juga terdeteksi waktu saat ini 19.14. Udah ganti 19.19. Sini jadi 19.19. Lalu ini adalah sistem yang kami rancang.
Dalam hal ini menggunakan servo yang mana bisa dilihat perancangannya seperti ini. Oke. Lalu di sini ada IoT platform yang mana dia mendeteksi jam saat ini, lalu dia bisa memberi makan berdasarkan waktu. Ini bisa menjadwalkan waktunya, lalu ini bisa beri makan sekarang. Oke, mungkin kita bisa beri makan sekarang. Oke, di sini mungkin kurang terlihat. Di sini coba saya ini. Nah, di situ terlihat kalau dia bergerak saat diberi makan sekarang. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk memberi makan berdasarkan jadwal yang ditetapkan. Oke, di sini sekarang saya akan mencoba untuk memberi makan jam 19.19. Oke. Sebenarnya di sini jadwalnya sudah terlihat kalau dia tuh jadwalnya tersimpan, tapi sekarang masih jam 19.17.51. Mungkin akan di pause dulu videonya. Oke, sekarang kita kembali memantau. Kita coba lihat ke sini. Nah, di situ terlihat bahwa tadi servonya bergerak pada jam 19.19 dengan schedule match dan feedingnya done. Sekian demo untuk sistem tugas besar yang kami rancang. Terima kasih. Baik, tadi saya lupa untuk menambahkan demo untuk sistem saat memberi makan dengan kondisi tidak ada koneksi internet pada laptop. Oke, dilihat bahwa dia sudah connect ke wifi, lalu kita coba dikasih jadwal lewat sini. Misal kita beri jadwal untuk jam 31. Nah, sekarang jam 19.30. Oke. Di sini wait. Kita coba simpan jadwal. Oke. Di sini sudah terlihat bahwa jadwalnya tersimpan. Lalu kita coba hapus koneksi internet pada laptop ini. Nah, di sini bisa terlihat kalau jamnya masih berjalan. Lalu kita akan melihat juga nanti di servonya. Oke. Di sini juga terlihat nih kalau dia offline dari Arduino IDE-nya, tapi jadwalnya masih berjalan. Oke. Di sini kita akan melihat servonya itu sendiri. Oke, di sini bisa terlihat bahwa servonya tetap berjalan dan memberikan makan meskipun laptopnya tidak mempunyai koneksi. Fitur ini yang membedakan sistem auto feeder kita dengan auto feeder yang ada di komersial, karena memungkinkan adanya pengguna atau user memberikan makan meskipun tidak ada koneksi internet pada wifi-nya, biasanya saat pengguna sedang berjalan atau bepergian jauh. Sekian demo yang bisa saya lihatkan. Terima kasih.